Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar? Saya sungguh yakin dan percaya kita semua ada di dalam keadaan yang sehat, ada di dalam keadaan yang baik, semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan pada pagi hari ini kembali kita bertemu dalam edisi Sarapan Rohani GKPB Jemaat Dalanginya Aben Basti, Rabu 25 Januari 2023. Dan pada pagi hari ini, sebelum kita memulai segala tugas tanggung jawab pekerjaan kita, saya rindu mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Allah yang mencipta, mengatur, memelihara kehidupan kami dengan sungguh lengkap dan sempurna. Pada pagi hari ini Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk kasih setia yang Tuhan nyatakan bagi kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun ada di dalam keadaan selamat. Kami boleh menikmati udara, kekuatan, kesehatan yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Dan saat ini Bapak, sebelum kami kembali melakukan segala tugas aktivitas tanggung jawab kami mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan terlebih lagi hari ini kami mohon kekuatan yang berasal dari firman Tuhan untuk menuntun kami sehingga kami hidup dari kebenaran dan kepada kebenaran. Terima kasih ya Bapa, Roh Kudus tolong kami sehingga kami bisa mengerti dan kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah namamu Bapa, hamba yang tidak ada apa-apanya ini biarlah Engkau tolong dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar hamba bisa menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 ayat. Yang pertama Matius 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dan ayat yang kedua terambil dari Matius 5 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Renungan firman Tuhan diberikan judul, Hidup dalam Kebenaran Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita sering mendengar orang-orang di sekitar kita mengatakan betapa lelahnya hidup benar di antara segala ketidakadilan dan kepalsuan yang mereka hadapi setiap hari. Sepertinya hidup menjadi orang jahat mungkin lebih melegakan sebab kita dapat melakukan apa saja yang menjadi hasrat kita. Ketika kita jujur, tetapi yang terjadi justru sebaliknya, kita merugi. Tetapi ketika kita sabar, yang terjadi justru orang lain memanfaatkan kita. Yang salah jadi benar, dan yang benar jadi salah. Kebenaran dan keadilan sudah muncul terbalik, serta hukum telah kehilangan kekuatannya. Namun sebagai orang percaya, harusnya hidup di dalam kebenaran Allah menjadi harga mati yang tidak dapat ditawar dan dikompromikan. Kita harus menjunjung tinggi kebenaran Allah, hidup di dalam kebenaran Allah, dan menjadi pelaku kebenaran Allah itu di dalam semua area kehidupan kita. Hal itu menjadi bentuk atau wujud dari tanggung jawab kita kepada Allah dan sebagai saksi Kristus di dunia ini. Pertanyaan penting yang harus diajukan ialah mengapa penting hidup dalam kebenaran Allah? Ada beberapa alasan kuat yang membuat hidup dalam kebenaran Allah itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang benar. Yaitu yang pertama, kejatuhan manusia dalam dosa. Alkitab tegas mengatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, seperti yang terdapat dalam Roma 3 ayat 23
karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa dan segala pengaruhnya membuat manusia tidak lagi hidup dalam kebenaran Allah. Manusia hidup menurut keinginannya sendiri. Manusia tidak mampu menguasai diri dan keinginannya, sehingga hatinya cenderung untuk melakukan hal-hal yang jahat. Namun oleh karena kasih Allah dalam diri Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib dan mencurahkan darahnya untuk menghapus dosa manusia yang berdosa, sehingga kita yang percaya dibenarkan. Dan patutlah kita yang sudah percaya dan menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat pribadi harus menjadi pionir di dalam melakukan kebenaran Allah. Kita harus bisa menguasai diri, mengontrol keinginan dan mengendalikan hati serta pikiran kita, sehingga segala aktivitas hidup kita harus sesuai dengan kebenaran. Apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, seperti terdapat dalam Kolose 3 ayat 23. Dan alasan yang kedua, mengapa penting bagi kita untuk hidup di dalam kebenaran Allah. Tujuan kita diselamatkan. Ketika Allah menebus dan menyelamatkan kita melalui pengorbanan Kristus, ada tujuan yang pasti dari keselamatan itu, yaitu kita harus hidup di dalam kebenaran Allah. Yakobus menulis, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Yakobus mendorong kita supaya kita bukan saja mendengar firman Tuhan yang adalah kebenaran yang absolut, tetapi juga kita harus menjadi pelaku utama dari kebenaran itu. Maksudnya adalah bukan seberapa banyak kita mendengar firman Tuhan, tetapi yang terpenting ialah bahwa kita melakukan apa yang kita dengar, yaitu sebagai pelaku utama dari kebenaran Allah. Itulah tujuan keselamatan yang kita miliki. Rasul Paulus menulis, "Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Roma 6 ayat 13b dan ayat yang ke-18. Kita harus memberi diri untuk dipakai oleh Allah sebagai alat kebenarannya di tengah-tengah dunia yang sudah tercemar oleh dosa, sehingga kita bisa berfungsi sebagai garam dan terang bagi mereka. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat yang ke-16. Marilah kita menjalani hidup dengan mengakui segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Jauhilah segala yang jahat, mohonlah senantiasa pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita hidup sesuai dengan kebenarannya. Belalah kaum yang lemah, hiburlah yang berduka, hiduplah di dalam kasih. Berbahagialah setiap kita yang lapar dan haus akan kebenaran, dan yang rindu mengerjakan kebenaran. Sebab kasih Allah akan memuaskan, memampukan, bahkan memenuhi ketidakberdayaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Firman Tuhan mengajar kami untuk kami senantiasa hidup di dalam kebenaran, untuk kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan, karena untuk tujuan itulah kami diselamatkan. Dan kami rindu memberi diri kami dipakai sebagai alat kebenaran-Mu di tengah-tengah dunia yang sudah tercemar oleh dosa. Kami rindu menjadi terang dan garam untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Saat ini kami akan melakukan segala tugas tanggung jawab pekerjaan. Tuhan, biar kuasa Roh Kudus menolong kami, menuntun kami,
sehingga kami dimampukan melakukan dan menyelesaikan tugas tanggung jawab kami dengan hikmat Tuhan yang Tuhan beri bagi kami. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga kami, orang tua kami, suami, istri, anak-anak kami. Biarlah Engkau juga memberkati kehidupan keluarga kami. Itu bungkus keluarga kami dengan kuasa darah Kristus, sehingga mereka juga aman di dalam perlindungan kuasa darah itu. Terima kasih ya Bapa, kami memulai kegiatan kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang adalah sumber berkat di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.